البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-hadisul awal wa an Abi Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu ke mukmin yang lain itu adalah bagaikan bangunan, satu sama lain saling memperkuat, saling mengokohkan. Wasyabbaka baina asabi'ih. Rasulullah SAW menggabungkan, menjalin di antara jari jemari beliau. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya karakter orang-orang yang beriman adalah saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mendukung satu sama lain. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian itu saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menguatkan dan saling mendukung, saling menutupi kekurangan dan seterusnya. Dan jangan kalian itu saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Dan kita lihat di sini istilahnya adalah mukmin, yaitu orang yang layak untuk dipercaya. Karena apa? Mukmin itu dari iman dan dari makna amanah, orang-orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah bersabda, al-mu'min man aminan nas. Man aminan nas fi amwalihim wa dimaihim. Dalam sebagian lafaz, kalau dalam lafaz yang ma'ruf adalah apa? Man aminan nas min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman adalah orang yang masyarakat itu merasa aman dari dirinya, apa itu? Harta mereka dan darah mereka. Orang yang kita akan aman dengan dia. Dan orang beriman adalah orang yang masyarakat akan merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya itu. Maka manakala mukmin satu sama lain itu adalah saling percaya, maka terbentuklah bangunan yang bagus. Adapun kalau satu sama lain sudah merasa khawatir dikhianati, ketika keimanan sudah semakin melemah, maka bangunan masyarakat akan rusak. Satu sama lain akan lari, satu sama lain akan menghindar. Tidak ada lagi yang namanya apa? Persatuan dan kekokohan. Karena itulah maka kapan bangunan itu kuat? Apabila satu sama lain masih mungkin untuk disatukan. Sebagaimana batu bata itu disatukan dengan apa? Dengan semen, dengan ini, dengan itu. Adapun kalau sudah tidak lagi mampu disatukan, maka bangunan akan melemah, akan rusak. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi. Baris rapi bukan berarti betul-betul berbaris, nanti ditembak mudah. Maksudnya adalah apa? Pengaturannya itu bagus. Pengaturan sesuai dengan penempatan yang diinginkan oleh ijtihad sang komandannya itu. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang tertutup, tersusun dan tertata rapi. Bangunan tertata rapi bukan semuanya di depan. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di bawah tanah, ada yang di puncak atas, tanpa ada apa? Hasad satu sama lain. Semuanya saling menguatkan. Sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah itu, Muslim dan Bukhari dan Muslim. Tentang apa? Karakter muslim yang ikhlas kepada Allah. In kana fihi rasah kana fihi rasah wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau memang waktunya untuk jaga, dia di tempat penjagaan. Kalau dia ditugaskan di belakang, dia di belakang sesuai dengan keinginan sang komandan. Tidak berarti semuanya di depan, yang belakang jadi sia-sia. Tidak berarti semuanya berperang, maka yang masak nggak ada, nggak gitu. Tapi apa? Dia tata rapi, masing-masing ada posisinya. Iyalah kacau kalau semuanya ingin di depan semua. Tayyib, itulah yang namanya apa? Bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Tidak semuanya di depan, tidak semuanya di belakang, tidak semua di bawah tanah. Ada yang jadi asas, ada yang di puncak atas dan seterusnya. Baru itu akan terbentuk bangunan yang bagus. Tayyib, kapan dia menjadi sebuah bangunan yang bagus? Kalau dia menyebutkan kandungan dari hadis ini yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu apa? Ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim. Yaitu apa? Memang satu sama lain saling mengagungkan kehormatan-kehormatan mereka. Kalau sudah saling mencela, maka akan melemah bangunan tadi. Demikian pula ketika mereka apa itu? Saling memenuhi haknya satu sama lain. Dan juga apa? Mereka saling sayang dan saling merahmati satu sama lain, akan terbentuk ikatan yang sangat kuat. Tapi kalau sudah yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan kacau peperangan itu.
akan mudah untuk ditaklukkan, nggak ada lagi bangunan yang kuat. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in, terkadang suatu syariat itu boleh ditunda pelaksanaannya ketika keadaan mengharuskan, di dalam seperti dalam medan perang. Yaitu apa? Beliau menukilkan kisah di zaman Umar ibnul Khattab. Ada seorang jagoan perang dari kalangan tabi'in, cuma dia punya kekurangan, nggak ada yang maksum memang. Yaitu apa? Dia suka minum khamar. Sementara apa? Dia itu tidaklah, orang itu merasa dia tidak diperlukan. Kenapa? Dia pandai perang, dia selalu mengalahkan orang-orang Romawi ketika perang. Maka dia diperlukan. Tetapi apa? Setiap kali dia berangkat perang, dia minum khamar. Ini yang membuat para komandan yang lain bengang. Nah, sering dia diikat kemudian dicambuk. Tapi ketika perang dilepas lagi karena dia berjasa. Memang ini muskilah. Sampai suatu ketika kalau tidak salah komandan tertingginya ana lupa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu perangnya sedang apa? Ana lupa apakah sudah pindah ke Romawi ataukah masih perang di wilayah Qadisiyah, yaitu perang melawan apa itu? Orang Persia itu. Yaitu ketika sudah sampai kesekian, maka sang komandan mengatakan, engkau ini maksiat terus, sudah, engkau saya rantai aja. Kemudian apa? Terjadi perang karena memang orang kafir mereka menyerang. Sementara orang ini mengatakan, wahai Amir, tolong bebaskan saya ingin berjihad. Dia mengatakan, enggak, engkau harus ditahan, engkau terlalu banyak minum khamar. Dia mengatakan, wahai Amir, tolong izinkan saya, ini saatnya berperang. Ini kaum muslimin perlu saya. Enggak, engkau ini ahli maksiat, harus diikat. Ya sudah, dia diikat, kaum muslimin perang. Dan juga apa komandan tertinggi, anda lupa mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berangkat perang juga. Dan memang ketika itu orang-orang Persia sudah semakin menguatkan tekanan karena mereka sudah kalah berkali-kali. Mereka ingin menang kali ini. Maka keadaan muslimin semakin tertekan. Maka si sahabat ini, anda lupa disebutkan namanya, bukan sahabat, maksudnya si tabi'in ini, dia mengirim pesan kepada istri komandan yang memang ikut di situ. Kirim pesan, tolong izinkan saya untuk dilepas. Saya janji saya tidak akan lari dan saya janji nanti saya tidak akan minum khamar lagi. Yang penting tolong bebaskan saya. Istrinya pening juga, ini gimana ini? Nah, akhirnya istrinya ngizinkan, kemudian dan kebetulan waktu itu komandan tertinggi tidak sedang membawa kuda kuda pilihan. Nah, orang ini mengikat wajahnya biar nggak nampak, kemudian dia naik dan dia janji nanti habis perang saya akan sini lagi, saya akan merantai sendiri. Nggak ingin mengkhianati komandannya. Cuma sekarang muslimin sedang perlu. Maka sudah akhirnya diizinkan naik kuda suaminya itu. Memang kudanya kuda pilihan. Langsung menghantam wilayah orang-orang kafir tadi, pasukannya. Dari kejauhan si Amir melihat, kalau ini kudaku. Tapi kalau badan si orang itu. Tapi dia tadi sudah dirantai. Penting saya. Dan betul ternyata orang kafirnya kalah semua dengan hantaman orang ini. Allah Ta'ala terserah dia menolong dengan siapa yang dia inginkan. Nah, begitu selesai perang dia masuk langsung lihat ke penjara. Sudah ada di sini. Nah, terus dia tanya, siapa tadi yang pakai kudaku? Dia bilang, ya tadi saya yang pakai. Nah, maka Amirnya mengatakan, sudah, karena engkau hari ini berjasa besar, engkau tidak aku cambuk sekarang. Kenapa? Memang disebutkan Ibnul Qayyim, terkadang ijtihad itu boleh ketika kondisi seperti ini. Orang yang harusnya dihukum boleh tidak dihukum kalau dia punya jasa besar. Asalkan tidak merugikan muslimin, istilahnya dosa-dosa dia sendiri, bukan mendolimi muslimin yang lain. Maka dia mengatakan, karena Amir telah memaafkan saya berjanji saya nggak akan minum khamr lagi. Nah, malah akhirnya semuanya jadi baik. Demikian pula setelah itu Ibnul Qayyim membahas panjang lebar tentang tentang hukum-hukum yang seperti ini. Bahwasanya dalam suasana maja'ah, yaitu dalam suasana kelaparan yang amat sangat, pencuri boleh tidak dipotong tangannya. Kenapa? Dia keadaannya darurat. Orang darurat dia membolehkan untuk dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang semulanya haram. Bahkan boleh dia dikasih sedekah sebagaimana di hadis sahih, itu hadisnya di Sahih Musnad. Dia dikasih sedekah dan dia dan dia dimaafkan karena dia dalam keadaan sudah darurat, lapar. Tayyib. Kenapa kita tadi masuk ke pembahasan ini? Ini semua adalah untuk menguatkan barisan kaum muslimin di dalam suasana yang mengharuskan seperti itu. Tidak selalu setiap kesalahan langsung orangnya dihukum. Dalam keadaan kondisi mengharuskan untuk itu ditunda. Boleh ditunda dulu, lihat keadaan. Baik, makanya Imam Ahmad, beliau walaupun mengatakan si Mu'tasim ini mujrim, dia telah membunuh sekian banyak ulama, tapi setelah Mu'tasim berjasa besar menaklukkan benteng Amuriyah itu,
membalaskan kehormatan kaum muslimin yang banyak perempuannya dinodai dan ribuan orang itu dibuat cacat oleh orang-orang kafir Romawi, maka Imam Ahmad memaafkan si Mu'tasim tadi. Jasanya besar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.